Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sani dan kawan-kawan akan menjelaskan desain keamanan jaringan pada mikrotik router OS menggunakan metode port knocking. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama-nama kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani dengan NIM 17220106. Nama saya Septiani dengan NIM 17220022. Saya Niken Rahmawati dengan NIM 17220305. Nama saya Putri Nabila dengan NIM 17220240. Saya Meliana Razerta dengan NIM 17220184. Abstrak, keamanan jaringan merupakan salah satu hal terpenting dalam implementasi jaringan komputer. Tidak sedikit jaringan komputer yang mengalami masalah yang disebabkan oleh kelalaian pengelola jaringan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Dikarenakan kelalaian tersebut, sehingga dapat membuka peluang bagi para hacker untuk meretas dan merusak jaringan yang dibangun tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan jaringan oleh para hacker, maka perlu adanya peningkatan keamanan jaringan yang akan dibangun. Dalam penelitian ini telah dilakukan penelitian untuk mengembangkan keamanan jaringan komputer dengan cara menggunakan metode port knocking. Adapun untuk mempermudah dalam mendesain dan menguji jaringan yang akan dibangun, perlu adanya simulator yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan simulator JNS3 untuk mendesain dan mensimulasikan topologi keamanan jaringan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya simulator JNS3 dapat dengan mudah diterapkan dalam mendesain topologi jaringan maupun dalam mensimulasikan pengujian keamanan jaringan, khususnya pada metode keamanan port knocking. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, juga didapatkan hasil bahwasanya metode port knocking dapat diterapkan untuk mengamankan router dari akses orang lain yang tidak berhak mengaksesnya. Pendahuluan. Pesatnya perkembangan teknologi internet tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada meningkatnya cybercrime. Dengan demikian, yang harus diwaspadai oleh para pengelola jaringan komputer adalah terhadap banyaknya serangan yang bisa dilakukan di internet oleh para hacker. Salah satu jenis serangan yang sering terjadi pada jaringan komputer adalah denial of server atau DOS attack. DOS attack sendiri adalah tindakan yang dilakukan dengan cara mencegah atau merusak pihak yang berwenang untuk menggunakan jaringan, sistem, atau aplikasi dengan menghabiskan sumber daya seperti CPU, bandwidth, memori, dan ruang disk. Seiring dengan adanya beberapa jenis serangan tersebut, maka ada hal lain yang juga menarik untuk dibahas, yaitu perlu adanya penerapan teknologi informasi yang aman. Lanjutan dari pendahuluan adalah, untuk menerapkan teknologi yang aman, perlu adanya perancangan sebuah sistem keamanan jaringan yang bagus. Adapun untuk mendesain sebuah jaringan komputer, ada beberapa jenis simulator yang bisa digunakan. Pada saat penelitian ini berlangsung, menurut informasi yang dipublis pada website Kompas ID, ada 8 jenis software simulator jaringan yang keren dan menarik untuk belajar jaringan, yaitu Cisco Packet Tracer DNS3, Cisco Aspire CCNA iEdition, IP Sims iNetwork, NetNoTap Simulator, Boson NetSim, dan VirtualBox dan Mikrotik. Dari beberapa software atau 8 simulator tersebut, pada penelitian ini khusus membahas atau menggunakan simulator GNS3 untuk mendesain keamanan jaringan pada router OS menggunakan port knocking. Penelitian terkait. Beberapa penelitian sebelumnya terkait keamanan jaringan antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh Basim Mahbuba yang membahas pengujian port berbasis sertifikat digital untuk menghubungkan sistem yang embedded pada IoT.
Pada penelitian tersebut bertujuan untuk memperkuat metode port knocking yang ada dengan sertifikat digital untuk autentikasi alternatif di antara perangkat IoT. Konsep-konsep tersebut akan menjadi pelengkap konsep-konsep kriptografi lainnya, yaitu kunci enkripsi bersama sebagaimana yang diadopsi dalam Zigbee. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Daniel Sell menyampaikan bahwasannya penerapan port knocking yang dibangun menggunakan public key masih kurang aman, sehingga pada penelitian tersebut memperkenalkan implementasi port knocking berdasarkan sertifikat X509 yang ditunjukkan untuk menjadi sangat scalable. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Amrudin telah membahas analisis penerapan mikrotik router sebagai user manager untuk menciptakan internet sehat menggunakan simulasi virtual mesin. Dalam penelitian tersebut memperkenalkan pemanfaatan user manager sebagai manajemen user untuk meningkatkan keamanan jaringan yang disimulasikan dengan virtual mesin. Hasil dari penelitian tersebut telah menghasilkan sistem user manager dengan cara dibuatkan account untuk setiap user agar terhubung ke jaringan internet hotspot. User manager tersebut dapat membuat jaringan internet hotspot yang sehat dan menciptakan kenyamanan bagi setiap user pengguna jaringan internet hotspot. Penelitian lainnya yang membahas terkait keamanan jaringan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Fakaria, di mana dalam penelitian tersebut telah membahas metode sederhana pada port knocking menggunakan model random. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya meskipun port knocking merupakan alat yang mudah untuk digunakan, namun masih ada kerentanan ketika diserang menggunakan TCP replay maupun port scanning. Dalam penelitian tersebut mengusulkan pendekatan baru atas port knocking yang ada dengan menggunakan urutan port sumber yang akan digunakan untuk menyederhanakan teknik untuk port system knocking. Port sumber secara otomatis dihasilkan oleh sistem operasi dan telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan urutan. Suatu teknik untuk mengontrol ketika layanan tertentu mulai dan berhenti diperkenalkan untuk mengurangi masalah dengan serangan ulangan TCP dan pemindai port. Kinerja metode yang diusulkan dievaluasi dengan mengukur waktu autentikasi untuk mengetuk knocking server. Akibatnya, metode yang diusulkan bekerja lebih cepat daripada metode lain seperti mengetuk port dasar dan FW Knot plus SPA. Dengan demikian, dalam penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa metode yang diusulkan lebih sederhana dan pada saat yang sama dapat menjaga dari serangan TCP replay maupun pemindaian oleh port scanning. 3. Landasan teori. Mikrotik. Mikrotik adalah perangkat jaringan komputer yang berupa hardware dan software yang dapat difungsikan sebagai router, sebagai alat filtering, switching, maupun yang lainnya. Adapun hardware mikrotik bisa berupa router PC yang diinstal pada PC maupun berupa router board yang sudah dibangun langsung dari perusahaan mikrotik. Sedangkan software mikrotik atau yang dikenal dengan nama router OS ada beberapa versinya. Salah satu versi router OS yang terkenal saat ini adalah RB1100. Selanjutnya router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang dapat berfungsi untuk meneruskan paket data dari satu network ke network lain yang berbeda dalam sebuah jaringan komputer. Router ini bisa dibangun menggunakan mikrotik. Lalu GNS3. GNS3 adalah sebuah program graphical network simulator yang dapat mensimulasikan topologi jaringan yang lebih kompleks dibandingkan dengan simulator lainnya. Program ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS X. Lalu selanjutnya port knocking. Port knocking adalah konsep menyembunyikan layanan jarak jauh di dalam sebuah firewall yang memungkinkan akses ke port tersebut hanya untuk mengetahui servis setelah klien berhasil diautentikasi ke firewall. Hal ini dapat membantu untuk mencegah pemindai untuk mengetahui servis apa saja yang saat ini tersedia di host dan juga berfungsi sebagai pertahanan terhadap serangan zero day. Lalu hacking. Hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada. Definisi dari kata menyalahgunakan memiliki arti yang sangat luas dan dapat diartikan sebagai pencurian data rahasia,
serta penggunaan email yang tidak semestinya seperti spamming ataupun mencari celah jaringan yang memungkinkan untuk dimasuki. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Pertama-tama desain topologi. Desain topologi keamanan jaringan merujuk pada strategi dan implementasi struktur jaringan yang difokuskan pada melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan fisik hingga konfigurasi perangkat lunak serta kebijakan keamanan yang diterapkan di seluruh jaringan. Desain topologi keamanan jaringan dibangun menggunakan simulator GNS3. Adapun komponen yang diperlukan antara lain satu buah router, satu buah switch, dan 2 buah PC sebagai klien, serta modem sebagai koneksi ke internet. Skenario alur data atau root. Skenario alur data mendeskripsikan urutan data yang terkirim dalam proses port knocking. Urutan skenario sebagaimana pada gambar 3 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada PC1 ketika mengakses admin router, maka PC1 dihadang oleh firewall sehingga PC1 tidak dapat langsung masuk ke router, melainkan harus mengakses atau ping request pada PC3 terlebih dahulu. Setelah mengakses PC3, maka PC1 baru bisa masuk admin router. Setelah PC1 masuk admin router, maka PC1 bisa melakukan konfigurasi pada router. Hal ini juga berlaku pada PC2. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Di sini kita mempunyai PC1 dan PC2 yang terhubung ke switch, dan switch terhubung ke router, dan router terhubung ke internet. Selanjutnya, konfigurasi routing. Router dalam hal ini dikonfigurasi dengan tujuan untuk mengaktifkan firewall sebagai filtering ping request yang berasal dari PC1, PC2, maupun PC3. Di mana pada konfigurasi filtering ini, pada port yang terhubung pada router difungsikan sebagai pemfilter setiap ada request yang memasukinya. Adapun request yang diterima oleh filtering ini ialah ping request yang memasuki alur ping ke router dan ping request ke port 80 yang ada pada PC3. Dan selanjutnya pengajuan port knocking. Pengajuan port knocking dilakukan dengan cara mengakses admin router dari PC1. Adapun hasil pengajuan dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwasanya admin router tidak bisa diakses dari PC1 karena PC1 hanya ping request ke PC2. Maka admin router tetap tidak bisa diakses. Adapun pengujian kedua dilakukan dengan cara mengakses admin router dari PC1 dengan cara ping request ke PC3 terlebih dahulu. Baru kemudian bisa login ke admin router. Dengan demikian, admin router hanya bisa diakses dari PC1 jika PC1 telah melakukan ping request ke PC3 terlebih dahulu. Kesimpulan, pemanfaatan metode port knocking pada keamanan jaringan sangat cocok diterapkan untuk menjaga router dari akses orang lain yang tidak berhak mengaksesnya. Walaupun pengguna PC1 mengetahui user dan password untuk login ke router, akan tetapi jika pengguna PC1 tersebut tidak mengetahui role atau router, ping request ke router, maka ia tidak bisa login ke router. Dengan demikian, untuk mengakses admin router harus melewati 2 gerbang security. Gerbang pertama yaitu user dan password admin router, sedangkan gerbang kedua yaitu role router ping request yang dipakai untuk mengakses admin router. Saran, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan role route yang dibangun pada router. Misalnya membangun role yang lebih kompleks agar role tersebut lebih sulit ditebak oleh hacker. Tak terasa kita sampai di penghujung presentasi kali ini. Jika ada salah kata yang kami sampaikan di sepanjang presentasi, kami ucapkan mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.